Titik Puspa, artis multitalent lintas zaman yang melegenda. Titik Puspa lahir di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan, pada tanggal 1 November tahun 1937 dari pasangan Tugeno Puspowijoyo dan Siti Mariam yang berdarah Jawa, yakni berasal dari keluarga campuran Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah dan Trenggalek, Jawa Timur. Nama aslinya adalah Sudarwati, namun karena sakit-sakitan saat masih kecil, keluarganya mengganti nama menjadi Kadarwati, namun pada akhirnya berganti nama lagi menjadi Sumarti. Saat Sumarti atau Titik Puspa usianya belum genap 3 bulan, keluarganya pindah dari Kalimantan Selatan menuju ke Semarang. Di kota inilah, kecintaan terhadap dunia musik mulai tumbuh. Semasa kecil, ia sering bernyanyi untuk menghibur diri sendiri di tengah kondisi tubuhnya yang sering sakit. Dia sangat mengidolakan Bing Slamet, dan menjadikan dunia seni suara sebagai pelarian sekaligus mimpi yang ingin dia kejar. Masa kecilnya dilalui di tengah masa pendudukan Jepang yang penuh keterbatasan. Titik bahkan pernah menceritakan bahwa saat itu keluarganya harus bertahan hidup dengan memakan kulit pisang bekas tentara Jepang. Semasa masih kecil, dia sebenarnya bercita-cita ingin menjadi guru taman kanak-kanak, namun setelah memenangkan beberapa kompetisi bernyanyi, dia memutuskan untuk menjadi seorang biduan di dunia tarik suara. Saat membuat keputusan itu, dia masih berusia kurang lebih 14 tahun. Namun, kedua orang tuanya menentang keputusannya tersebut. Walau tumbuh dalam keluarga sederhana dan menghadapi tuntutan hidup yang berat, Titik tidak kehilangan semangat untuk berkarya. Meskipun ayahnya sempat menentang keputusannya meniti karir di bidang seni, kakak-kakaknya tetap memberi dukungan penuh. Salah satu kakaknya bahkan diam-diam memberi surat izin agar dia bisa pergi ke Jakarta untuk mengikuti kompetisi bernyanyi. Tekad itu menjadi titik awal dari karirnya yang kelak melegenda. Latar belakang penamaan Titik Puspa sebenarnya berawal dari saat Sumarti sedang mengikuti perlombaan bernyanyi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Untuk itu, seorang teman menyarankannya untuk menggunakan nama samaran Titik Puspo, yang diambil dari Titik, nama panggilannya sehari-hari, dan Puspo, nama ayahnya. Sumarti setuju dan mengganti Puspo menjadi Puspa, maka sejak saat itulah, dia kemudian lebih dikenal dengan nama Titik Puspa. Nama ini pula yang diambilnya sebagai nama orkes pengiringnya, yakni Puspasari yang dipimpinnya sendiri, dan mengiringinya menyanyi di awal karirnya. Karirnya pada dunia tarik suara dimulai dari kota Semarang, saat dia mengikuti kontes menyanyi bintang radio di RRI tahun 1954. Dan hasilnya, dia memenangkan juara 2 dalam kompetisi tersebut untuk kategori hiburan. Kemenangan ini membuka jalan baginya untuk tampil bersama Orkes Simfoni Jakarta yang dipimpin oleh Syaiful Bahri. Di malam penganugerahan, dia membawakan lagu Chandra Buana, karya Ismail Marzuki, dan tidak lama setelah itu, dia menjadi penyanyi tetap orkes tersebut. Tahun 1955 menjadi tonggak penting dalam hidupnya. Dia melakukan rekaman pertamanya di Lokananta, perusahaan rekaman pertama milik pemerintah Indonesia. Rekaman piringan hitam yang berlabel Gembira, berisikan lagu dengan judul Di Sudut Bibirmu, Esok Malam Kau Ku Jelang, dan duet bersama Tuti Daolay dalam lagu Indada Siri Riton, dengan iringan musik 4 sekawan Sariman. Sejak saat itulah, karirnya terus melejit. Lagu-lagu ciptaannya mulai menarik perhatian publik, termasuk Presiden Soekarno yang sampai memintanya tampil di Istana Negara. Titik dikenal tidak hanya sebagai penyanyi saja, namun juga sebagai pencipta lagu yang ulung. Albumnya yang kedua, bertajuk Si Hitam dan Pita tahun 1963, mencakup lagu Pantang Mundur, yang kemudian menjadi lagu nasional yang menginspirasi semangat kebangsaan. Pada tahun 1957, Titik mengakhiri masa lajangnya dan menikah dengan Kasno. Namun sayang, perkawinan itu berjalan sangat singkat, dan tahun itu juga, pasangan itu bercerai. Selang 2 tahun, yakni pada tahun 1959, Titik Puspa melangsungkan pernikahan lagi dengan Zainal Ardi, seorang penyiar RRI dan dikaruniai 2 orang putri, yaitu Peti Tunjung Sari, lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1960, dan Ella Puspasari, lahir pada tanggal 23 September tahun 1961. Namun, Titik dan Zainal akhirnya bercerai pada tahun 1968, dan pada tahun 1970, Titik menikah lagi dengan musisi Mus Mualim, hingga maut memisahkan mereka.
karena Mus Mualim meninggal pada tahun 2008, dan Titik memutuskan tidak menikah lagi. Tidak hanya piawai di bidang menyanyi, Titik juga menunjukkan totalitasnya dalam menggarap beberapa operet bersama grup Papiko yang sempat sangat disukai pemirsa TVRI, seperti operet Bawang Merah Bawang Putih, Ketupat Lebaran, Kartini Manusiawi, dan Ronce-Ronce. Titik Puspa juga aktif di dunia film dan seni peran. Ia membintangi sedikitnya 21 judul film layar lebar dan menjadi ikon lintas generasi. Pada tahun 1974 menjadi momen penting bagi Titik, ketika lagu ciptaannya yang bertajuk Cinta, yang dinyanyikan oleh Bruri Marantika, mewakili Indonesia dalam ajang World Popular Song Festival di Budokan Hall, Tokyo. Meski hanya sampai babak semifinal, namun ini membuktikan kualitas musiknya di kancah internasional. Karyanya Harar Kasib bahkan meraih Bronze Prize di The World Song Festival di Los Angeles, tahun 1984, melalui suara Uis Darlia. Lagu-lagu karya Titik Puspa, seperti Kupu-Kupu Malam, Apanya Dong, Gang Kelinci, hingga Bing yang berisikan sebuah penghormatan kepada mendiang Bing Slamet, menunjukkan kemampuannya menangkap realitas sosial dengan sensitivitas yang tinggi. Dia tak segan menulis lagu dari kisah-kisah hidup orang lain, bahkan tema yang dianggap tabu sekalipun, seperti pelacuran dalam Kupu-Kupu Malam, disampaikan dengan cara yang humanis dan puitis. Pada era Orde Baru, ia pernah menjadi juru kampanye golongan karya pada pemilu tahun 1987, bahkan namanya masuk dalam daftar calon anggota legislatif untuk daerah pemilihan Jawa Tengah. Meskipun demikian, namanya tidak lolos sebagai anggota DPR terpilih. Dia mengaku di dalam kampanyenya, hanya sekedar untuk bertemu dengan penggemarnya saja, dan dibuat bergembira, tidak lebih dari itu. Di masa Orde Baru pula, dia menciptakan lagu bertajuk Bapak Pembangunan, sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Soeharto. Meski demikian, dia dikenal sebagai sosok yang netral secara politik dan lebih fokus pada kontribusi seni daripada menyuarakan agenda tertentu. Dia sering membuat lagu-lagu himne atau mars tanpa meminta bayaran, dan aktif dalam kegiatan sosial seperti kampanye anti-AIDS. Titik memiliki kepedulian besar pada dunia anak. Hal ini diwujudkannya dengan menciptakan beberapa lagu anak-anak. Pada tahun 1990-an, dia dikenal saat membawakan lagu ciptaannya, berjudul Menabung dan Aku Suka Musik bersama Saskia dan Giovanni. Pada tahun 1994, dia mendapat penghargaan pengabdian panjang di dunia musik dari BASF Award ke-10. Di tahun 2004, beberapa musisi lintas generasi seperti Chrisye, Iwan Fals, Project Pop, Kahitna, hingga Peter Pan, merilis album tribut berjudul From Us to You, sebagai bentuk penghormatan terhadap karir panjang Titik Puspa. Pada tahun 2009, Titik didiagnosis terkena kanker serviks. Setelah beberapa bulan pengobatan, termasuk 2 bulan kemoterapi di Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura, dia dinyatakan bebas dari kanker. Dia mengungkapkan bahwa doa yang dipanjatkan serta terapinya di rumah sakit menjadi faktor keberhasilannya melawan kanker. Kesembuhannya dari kanker menjadi kisah inspiratif bagi banyak orang, terutama mereka yang juga sedang berjuang melawan penyakit tersebut. Di dalam banyak kesempatan, dia membagikan kisah penyembuhannya dengan harapan bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Berangkat dari keprihatinannya pada menurunnya tren lagu anak, pada tahun 2014, Titik membentuk sebuah grup vokal yang beranggotakan 10 orang anak dari berbagai latar belakang etnis bernama Duta Cinta. Pada tahun 2017, grup vokal ini juga hadir di sejumlah episode Pesta Sahabat dari episode 3, Aku Anak Sehat sampai episode 6, Kasih Ibu. Namun, pada tanggal 25 Juli tahun 2018, Duta Cinta juga hadir kembali dalam Pesta Sahabat Anak Indonesia, dan tetap bersama Titik. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, Titik tampil di episode drama musikal Pesta Sahabat yang tayang di RTV mulai dari Pesta Sahabat Cinta Indonesia. Perjalanan karirnya Titik Puspa dalam dunia hiburan, menembus 8 dekade era kepresidenan, mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan bahkan masih sempat menyaksikan awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Manusia berupaya dan berusaha, tapi Allah lah yang menentukan umur seseorang. Tepatnya pada tanggal 10 April tahun 2025,
pukul 16.25 waktu WIB, Titik Puspa menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Medistra Jakarta, setelah sebelumnya menjalani perawatan selama 15 hari, akibat pendarahan di bagian otak. Sebelumnya, dia sempat mengeluh sakit kepala. Serangan stroke terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Maret tahun 2025 malam. Titik jatuh pingsan saat tengah menjalani proses pengambilan acara realitas di salah satu stasiun televisi swasta. Saat itu, Titik langsung dilarikan untuk dirawat di RS Medistra, Jakarta, hingga akhir hayatnya. Almarhumah Titik Puspa dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta pada hari Jumat, tanggal 11 April tahun 2025 siang. Titik Puspa adalah saksi sejarah musik Indonesia lintas zaman. Dia tidak hanya menyaksikan, tapi menjadi bagian penting dari perjalanan budaya bangsa. Dia berpulang ke rahmatullah dalam usia 87 tahun, meninggalkan warisan abadi bagi dunia seni Indonesia. Semoga Allah mencatat segala amal kebaikannya dan mengampuni segala kehilafannya, serta mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat tempat yang diidam-idamkan umat manusia, yaitu surga yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin.